Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salpe, mari kita buka kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu. Karya agung mulah yang menyertai hidup kami. Kami memuji-Mu, memuliakan nama-Mu karena kehendak-Mu lah yang terjadi dalam hidup kami ini. Penyelenggaraan-Mu lah yang kami syukuri. Kehendak-Mu lah yang menjadi anugerah bagi kami. Dan penyertaan-Mu menjadi mujizat setiap saat bagi kami. Berkatilah kami yang menjadi karya-Mu, tanda-Mu sebagai pewarta-pewarta iman-Mu, agar kami selalu mempersiapkan diri dengan baik dengan pengetahuan-pengetahuan kami di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri ini, agar kami menjadi teladan bagi pribadi kami sendiri, bagi keluarga kami, dan masyarakat. Berkatilah kami, bimbinglah kami, agar kami selalu menjadi pribadi yang selalu mendengarkan suara-Mu dan melaksanakan kehendak-Mu. Semua ini kami serahkan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, ya pada kesempatan ini kita akan ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Setelah kemarin kita sudah memahami tentang masalah-masalah sosial, kita sudah sampai ke masalah sosial tentang diskriminasi dan intoleransi. Nah, masalah sosial tentang intoleransi dan diskriminasi ini menjadi isu sensitif ya. Bagaimana kita sebagai orang muda mampu memahamkan kepada masyarakat bahwa intoleransi dan diskriminasi itu adalah suatu bentuk yang menjadi persoalan-persoalan dan akan menjadi momok bagi kita bersama. Nah, gambaran-gambaran yang ingin dipahamkan itu bukanlah gambaran-gambaran yang tidak realita ya. Karena betapa maksimalnya kita melaksanakan kegiatan kita kalau kita tidak mampu untuk menjadi pribadi yang bertekun di hadapan Tuhan, ya apalah jadinya. Nah, persoalan intoleransi dan diskriminasi ini bukan menjadi suatu hal yang dapat membuat suatu hal yang kondusif. Intoleransi dan diskriminasi ini bisa berdampak bagi banyak hal, terutama bagi situasi negara ya. Jadi kalau kita lihat penyebab atau masalah sosial yang terjadi di suatu negara, di suatu daerah, ya, intoleransi dan diskriminasi ini membuat banyak kegiatan pembangunan itu menjadi punya resiko. Nah, resikonya adalah ya, seperti kita tahu kalau terjadi diskriminasi rasial dan etnis, apa yang terjadi? Kalau terjadi diskriminasi rasial dan etnis, yang terjadi adalah ya, terjadinya ya di suatu negara bisa memusnahkan etnis tertentu. Nah, itu bisa lihat ya, terjadinya pembunuhan ya, kemudian terjadinya perang. Nah, itu. Kemudian ada diskriminasi gender ya, di mana hak-hak kaum perempuan tidak diakui ya, sehingga kaum perempuan tidak bisa berpartisipasi baik dalam pemilu atau menjadi pemimpin negara atau pemimpin kepala negara ya, pemimpin di parlemen atau apapun ya. Di Amerika Serikat itu baru waktu Joe Biden dengan wakil presidennya ya, kalau tidak salah, yang menjadi perempuan. Ya, kalau di Indonesia pernah ada presiden perempuan, Megawati ya.
Jadi persoalan gender ini juga menjadi persoalan ya, walaupun di beberapa negara kepala negara perempuan itu sudah ada ya, tetapi tidak menjadi suatu hal yang mengembirakan ya. Bahkan Undang-Undang Pemilu itu mengatakan keterwakilan 30% itu wajib untuk suatu partai politik mencalonkan ya, minimal 30%. Kalau tidak 30%, maka dia akan menghapus nama calon legislatif dari laki-laki. Nah, itu perjuangan yang dilakukan ya, karena untuk menghapus diskriminasi gender. Kemudian diskriminasi agama ini persoalan yang krusial ya. Dan di negara kita sedang berjuang bagaimana diskriminasi agama itu tidak terjadi. Ya, kelompok mayoritas menekan kelompok minoritas ya. Bahkan kalau bisa itu masalah mayoritas dan minoritas itu jangan menjadi masalah problematika. Tetapi tetaplah orang menggunakan cara-cara itu untuk mewujudkan suatu kekuasaan. Mengapa? Karena keinginan orang untuk berkuasa itu kan tinggi, sehingga diskriminasi agama ini sebenarnya merupakan potensi yang mesti dikelola secara optimal oleh semua negara. Karena kita tahu ya, di sebagian negara itu tidak mungkin hanya beragama ya satu saja atau monoagama atau monoteisme. Nah, itu menjadi suatu perjuangan di era globalisasi ini ya. Kemudian diskriminasi berdasarkan orientasi seksual ya, yang kemarin kita cerita. Bagaimana orientasi seksual ini juga menjadi suatu isu yang hangat di beberapa dekade atau beberapa tahun ya. Nah, Gereja Katolik membuka diri untuk kaum yang berorientasi seksual ini untuk tetap datang ke gereja dan bisa beribadah, bisa misa. Ingat, orientasi seksual ini bukan untuk menghukum orang ya. Tapi orientasi seksual ini adalah sesuatu yang mesti dipulihkan dengan cara yang lemah lembut. Karena orientasi seksual itu kan ada di dalam diri setiap manusia. Kalau orientasi seksualnya itu jelas, dia akan memilih pasangannya sesuai dengan kitab Kejadian ya. Laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya. Jadi laki-laki itu ya, ingat perkawinan yang bisa diberkati itu perkawinan yang berbeda jenis antara laki-laki dan perempuan. Tapi ada syaratnya, statusnya liber. Liber itu apa? Statusnya tidak terikat dengan perkawinan dengan orang lain. Ya. Maksudnya kalau dia memang duda atau janda, dia dipisahkan oleh maut. Tetapi bukan juga karena dia membunuh pasangannya lalu ingin menikah dengan pasangan yang baru, bukan begitu. Nah, kita sebagai katekis itu harus memahami itu begitu. Mungkin sekarang kita tidak menemukan, tetapi bisa jadi waktu kita mengajar murid-murid kita nanti kita menemukan. Ya. Nah, ini butuh perhatian khusus karena biasanya ya orientasi seksual ini lebih karena trauma atau kecenderungan, keinginan orang tuanya untuk ingin memiliki anak perempuan atau memiliki anak laki-laki. Nah, sehingga terbentuklah sifat atau karakter ya. Atau juga karena perlawanan terhadap kekerasan yang terjadi di rumah tangga. Ya. Jadi ada semacam penolakan terhadap kaum laki-laki sehingga dia tidak ingin mencintai laki-laki, ya kan? Atau mungkin karena penyakit dan sebagainya. Kita juga harus melihat itu secara komprehensif ya.
Berikutnya, intoleransi budaya dan nilai sosial ini juga ya, kita tidak bisa menjustifikasi atau menghakimi ketika orang memakai budayanya ya dengan acara adatnya atau tradisi adatnya, ya dipersilakan. Karena yang dikembangkan oleh kita sekarang ini di Indonesia, moderasi beragama itu kan, yang pertama adalah anti kekerasan ya. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi lokal, ya kan. Jadi kemudian yang ketiga, ya kan, mewujudkan paham kebangsaan ya. Kemudian jelaslah di situ ya, toleransi. Kemudian diskriminasi berdasarkan status ekonomi dan sosial ini sering terjadi ya. Tidak sengaja mungkin kita melakukan itu. Ngapain kau berteman dengan saya ya kan? Kau kan tidak selevel, tidak sekelas, atau mungkin karena ekonominya rendah, dia jalan kaki. Dulu ada semacam fobia ya di kalangan orang-orang muda ya. Bagaimana lah ya kan, udahlah Katolik, Dayak lagi. Ini semacam diskriminasi ya, sosial ya. Apalagi kalau misalnya berhadapan dengan situasi perbedaan status sosial ya. Kemudian ada intoleransi politik dan ideologi. Nah ini besok kita akan pilkada ya, pilihlah yang terbaik seturut hati nurani kita. Tetapi ada intoleransi politik dan ideologi ya. Itu kita mengucilkan orang dengan pandangan politik yang berbeda dari kita, pilihan yang berbeda dari kita. Itu di masyarakat itu sangat kentara gitu. Orang memilih berdasarkan politik sara, memilih karena sama sukunya, sama agamanya, sama golongannya, sehingga itu menjadi persoalan di dalam memilih pemimpin yang layak dan pantas untuk melaksanakan mandat dari konstituen atau pemilih. Seharusnya melayani tetapi justru dilayani. Nah, sekarang kita masuk ke penyebab diskriminasi dan intoleransi. Yang pertama tuh prasangka dan stereotype. Nah, itu. Jadi prasangka dan stereotype adalah pandangan negatif atau generalisasi yang tidak benar tentang kelompok tertentu. Ini terkadang kalau kita sudah diajari dari kecil itu, ini tidak betul itu. Ya, ini tidak benar ini, kelompok ini. Ya, berarti kita sudah menutup diri. Stereotip yang negatif seringkali memicu diskriminasi karena membentuk persepsi yang tidak adil tentang individu dari kelompok tersebut. Ya. Karena dia berbeda agama atau berbeda suku, ya udah kita buat diskriminasi karena membentuk persepsi yang tidak adil gitu. Kau kan suku A, ngapain kau gabung dengan kami suku B kan misalnya. Kau kan suku C, mengapa kau gabung dengan kami suku D? Atau ya bisa sebaliknya, kami kan suku C, mengapa kalian mau bergabung dengan suku D? Nah ini persoalan-persoalan yang akan dihadapi untuk menjadi orang yang bijaksana. Makanya kalau kita baca kitab suci, Yesus itu tidak pernah membeda-bedakan ya siapa yang dibantunya, justru orang yang berbeda dengannya malah bersyukur. Orang Samaria malah datang kembali, bahkan mereka yang mewartakan Yesus. Samaria itu adalah ya misalnya bapaknya Yahudi kawin dengan suku lain, makanya dia
dianggap bukan orang Yahudi atau sukunya Yahudi. Mamanya Yahudi, bapaknya bukan Yahudi, ya begitu sebaliknya. Atau dengan suku-suku asing, ya. Kita tahu perempuan Siro-Fenisia itu, ya, bahkan dianggap oleh orang Yahudi anjing. Tetapi karena keyakinan iman dari perempuan Siro-Fenisia itu, ya, ketika tidak baik, ya kan, anjing itu makan roti yang dihidangkan untuk anak-anak, ya. Lalu perempuan Siro-Fenisia itu mengatakan, ya kan, anjing juga makan dari remah-remah yang jatuh dari meja perjamuan anak-anak. Ya udah, anakmu sembuh, imanmu besar. Nah itu. Kemudian kurangnya edukasi dan pemahaman. Ini persoalan. Kalian nanti akan menjadi guru. Guru di komunitas yang bukan homogen, heterogen misalnya. Ketidaktahuan tentang budaya, agama, atau nilai-nilai orang lain sering menjadi penyebab intoleransi. Edukasi yang kurang mengenai keragaman sosial dan pentingnya sikap inklusif memicu munculnya prasangka dan diskriminasi. Jadi ya, kita ini sebagai katekis, ya, nanti kan kalian misi Okanika itu sebagai guru agama, sebagai katekis atau pekerja pastoral. Kalau untuk mempelajari pengetahuan iman, itu terus akan berkembang. Tapi pengetahuan hidup sosial ini, itu harus terus-menerus. Mengapa Yesus Kristus itu model, ya kan, yang luar biasa dalam hidup menjadi manusia sosial yang sangat dekat dengan orang-orang kecil. Karena memang ya Allah itu memiskinkan dirinya untuk sama seperti manusia yang papa itu. Ya. Dia sangat kaya tetapi dia memiskinkan diri, dia lahir di kandang yang hina. Apakah Bunda Maria dan Santo Yosef itu tidak mampu? Bukan masalah tidak mampunya, ya. Kalau kita baca dalam Injil itu ketidakcukupan, ya, tempat penginapan sehingga dia harus, ya, atau Santo Yusuf atau Santo Yosef harus merelakan istrinya untuk melahirkan di sebuah kandang, ya. Dan itu pun karena memang apakah kegenapan dari janji Allah atau rencana Allah, ya itu sudah pasti. Tetapi dalam masalah hubungan relasi sosial, kita sering menganggap, walaupun kita sesama Katolik, ya, karena kita tidak kenal dengan orang itu, dia orang asing, ya, imannya tetap imannya sama misalnya. Tapi karena dia asing, ya kan, lalu ya kita tidak memberikan tumpangan atau pertolongan kepada orang asing. Nah, memang persoalan itu adalah persoalan berperilaku. Kemudian yang ketiga, budaya, ya, budaya patriarki dan norma sosial yang kaku. Ada budaya yang kaku gitu. Jadi saya harus kawin dengan sesuku saya. Nah, karena memang sudah didoktrin. Jadi dia tidak humble, tidak fleksibel gitu. Ya. Dia tetap ingin mempertahankan budayanya dengan, ya, mengawini atau dikawini oleh yang sesuku. Lalu norma sosialnya kaku gitu. Artinya aturan-aturan yang mengatur dirinya itu non-negotiation, tidak bisa dinegosiasikan. Ya. Paham ya non-negotiation ya? Kalau dogma-dogma itu sebenarnya kan non-negotiation, tidak bisa negosiasikan. Kita sebagai pengikut Kristus itu, kita tahu Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu tidak bisa dinegosiasikan. Itu dogma. Tetapi kalau aturan-aturan adat atau tradisi yang memang berkembang, kalau misalnya aturan adat Dayak itu masih bisa dinegosiasikan, karena bukan dogma.
Itu harus dipahami ya. Kemudian yang keempat, ketimpangan sosial dan ekonomi. Nah, ini juga persoalan yang membuat masyarakat lebih mudah mengkategorikan individu berdasarkan kelas atau statusnya. Kita memilih berdasarkan kemampuan, bukan memilih, ya maksudnya kemampuan hartanya, bukan memilih orang itu pemimpin berdasarkan visi misinya. Memang akan sulit ya dengan pilihan yang terbatas. Dengan pilihan terlalu banyak juga sulit. Sehingga misalnya kita menginginkan orang yang baik itu untuk bisa menjadi legislator atau menjadi DPR untuk kabupaten kota kita, untuk provinsi, untuk pusat, lalu tidak bisa terpilih. Karena apa? Karena pilihannya sangat luas. Atau pilihannya sedikit, orangnya itu-itu aja. Ya, karena tidak ada pilihan, saya memilih itu, kan begitu. Ya, tetapi itu mekanisme ya. Tetap kita harus memilih, ya. Ada dalam filsafat itu, ya kan, minus malum. Memilih yang terbaik dari yang buruk. Kalau misalnya begini ya. Pilihan yang buruk dari pilihan yang terbaik dari yang buruk gitu. Misalnya kalau dihadapkan dalam situasi, ini orang-orang filsafat yang paham itu. Mana yang berzina atau onani, begitu, atau masturbasi. Pastilah kalau manis minum, dia itu sama-sama dosa, sama-sama buruk. Tetapi kalau manis minum, ya kan, itu orang yang baik dari yang terburuk itu adalah onani atau masturbasi. Maksudnya ya, paham ya? Mengerti tidak? Jadi hidup itu nanti ya, ada pilihan-pilihan begitu. Ya. Nah, kalau dalam perkawinan Katolik, ya tidak ada pilihan lain lagi. Ketika misalnya istrinya sudah diberkati menjadi istrinya dan dia juga menjadi suaminya, ya apapun yang terjadi menerima untung dan malang, suka dan duka. Gara-gara tidak punya anak lalu kawin lagi, wah itu tidak bisa. Ini non-negotiation, tidak bisa dinegosiasikan. Lihat Raja Henry ke-8 ya, atau Raja Henry ke-6 ya. Dia ingin kawin 2 ya tidak bisa. Dan dia akhirnya mengeluarkan dirinya dari gereja Katolik ya. Itu urusan dia. Jadi itu paham ya, yang disebut non-negotiation. Nanti kalian akan ya menjadi pembimbing rohani atau memberikan masukan. Nah, itu. Ini ya manis minum juga, misalnya ada kawan yang hamil kan. Nah, yang terburuk dari yang buruk itu apa? Apakah dia aborsi atau dia harus ya kan hamil 9 bulan? Ya, tetap dia harus ya hamil 9 bulan 10 hari sampai dia melahirkan. Paham ya? Karena hasil dia itu tadi, karena dia kelewat batas dengan pacarnya. Itu manis minum namanya. Tapi kalau dia memilih aborsi itu parah, itu udah terburuk dari yang terburuk. Udah dia melakukan perzinahan lalu pembunuhan. Ya kan? Nah, itu harus dipahami. Ya, kita sebagai katekis juga harus paham itu gitu. Tetapi ya tidak boleh kita sebagai katekis selalu bahkan menyarankan aborsi. Malah mencarikan misalnya obat-obatannya, ya kan?
dan sebagainya. Ya ini mau nolong orang kok lalu membunuh. Itu namanya itu tadi. Justru mungkin ya itulah situasi. Karena anak yang di dalam rahimnya bukanlah anak dari hasil dosa. Karena anak itu nanti ketika dilahirkan lalu dia dibaptis, dia akan menjadi suci kembali, kan begitu. Nah itu sebagai katekis kalian harus paham ya. Ini pilihan-pilihan, ya kan? Misalnya pilihan gimana ya? Misalnya kalian sudah merencanakan perkawinan dengan seseorang, lalu sudah menghabiskan banyak dana, biaya, tiba-tiba tahu orang itu sudah memiliki istri. Ya itu kan kalian harus batalkan. Bukan lalu, oh rugi dong, udah habis ratusan juta, lalu tidak jadi dengan dia kan. Ya itu nanti masalah tidak bisa. Atau misalnya, ya kalian misalnya yang perempuan dia hamilinya begitu. Ya kan? Tetapi dia itu suami orang. Nah, bagaimana kan? Dalam kondisi seperti itu, apakah kalian akan menggugurkan kandungan tadi itu? Ya kan? Pilihannya kan kalian tidak bisa atau kamu tidak bisa menikah dengan dia. Nah, ini saya mau mengatakan ada pilihan-pilihan di situ. Nah, ya. Jadi kalau masalah iman itu tidak bisa dinegosiasikan. Kalau dosa ya dosa. Nggak ada urusan misalnya kalian jadi katekis lalu menawarkan solusi. Dan tidak apa-apa, gugurkan saja. Oh itu celaka, itu katekis. Itu bukan katekis namanya. Ya, itu kate jahat namanya. Ya. Jadi kalian akan dihadapi dalam situasi-situasi itu. Gitu. Ini ketua kelas nih banyak yang nutup kamera nih, saya tidak tahu ngapa. Mau mandi ke apa? Dicek lagi ya. Nah, berikutnya ya. Tadi ketimpangan sosial dan ekonomi tadi ya. Pengaruh media dan informasi yang bias. Nah ini bahaya media dan informasi yang bias itu. Kalian pacaran lewat Facebook, pacaran lewat Telegram, tanpa mengenal orang, bertatap muka, ya boleh-boleh saja. Tetapi ingat, bertatapan muka itu, bersemuka itu harus. Ya. Ada kasus misalnya, ya anak itu lalu bunuh diri, padahal dia hanya pacaran lewat Facebook. Dia hanya melihat gambaran yang baik-baik saja di Facebook. Akhirnya dia patah hati. Lalu gantung diri. Nah ini bias ya. Lalu kalian ya kan karena selalu menggunakan handphone, masuklah judi online itu. Ya. Mulai dari masang misalnya 10.000, lama-lama berkembang 100.000 dan akibatnya apa? Uang untuk kos kalian gadaikan untuk judi online itu kan. Nah ini juga pengaruh media dan informasi yang bias. Nah ini menjadi persoalan di dunia globalisasi ya. Dan di era disrupsi sekarang itu, bagaimana hal itu ya. Kejahatan itu bisa terjadi bukan lagi bertemu ya, tapi dengan hanya ya memiliki kotak segi 4 yang terhubung dengan internet dengan berbagai macam fasilitas kan. Bayangkan ya. Itu dia. Berikutnya politik identitas. Nah ini yang tadi saya katakan. Politik identitas digunakan oleh individu atau kelompok tertentu untuk menarik dukungan berdasarkan perbedaan identitas seperti agama, ras, atau etnis. Hal ini dapat memperparah segresi sosial dan memicu tindakan diskriminatif. Beredar di WA mungkin masuk ya kan. Oh, kita harus pilih ini, pilih itu ya. Masa kampanye sudah
dilakukan beberapa bulan sebelumnya atau beberapa minggu sebelumnya, sekarang masuk masa tenang, ya kan? Mengapa diberikan masa tenang? Ya tujuannya adalah sebagai kita adalah raja yang memilih. Ya masih ada saja orang menggunakan cara-cara ingin memenangkan calonnya, ya kan? Kan lucu misalnya. Sehabis pulang ibadah, ya kan, jangan lupa ya pilihan A, B, C, D, E. Nah, ya terkadang ingat ya, kita ini memiliki kebebasan. Tetapi jangan sampai kita tidak memilih. Bagaimana yang misalnya tinggal di sini lalu di luar pulau ya. Nah itu berarti tak bisa menggunakan hak pilih. Karena apa? Karena bukan ber-KTP di Kalimantan Barat. Ber-KTP Kalimantan Barat, lalu dia misalnya dia di Sintang atau di Putus Ibau, dia tidak bisa memilih juga kalau dia tidak ngurus. Dia harus ngurus pindah domisili. Itu pun dia hanya dapat 1 surat suara. Itu untuk ya pemilihan gubernur. Dia tidak bisa memilih bupati kalau dia tinggal di Kuburaya karena dia belum ya sebagai penduduk resmi Kuburaya. Tapi dia penduduk resmi Kalimantan Barat. Nah, yang bukan penduduk Kalimantan Barat, walaupun dia urus pindah domisili, ya enggak bisa. Kecuali dia sudah pindah, ya, ber-KTP kan, ya minimal beberapa bulan atau 1 tahun sebelumnya. Ya ada ketentuannya lah. Nah, kalau pindah domisili atau pindah itu bisa, tapi udah harus diurus. Ya, beberapa waktu yang lalu. Kemudian itu ya, mari kita menggunakan hak pilih kita, memilih dengan sebebas-bebasnya. Pilihan yang diberikan oleh negara. Kalau yang memiliki hak pilih, nah kalau yang tidak bisa memilih, jangan sekali-sekali menggunakan hak pilih orang. Karena orang itu tidak lalu dimobilisasi untuk menggunakan hak pilih orang. Namanya si A, undangannya si B. Ya kan, karena mungkin tidak dikenal oleh petugasnya, nyelonong saja. Nah, itu kacau tuh. Itu namanya kejahatan pemilu tuh. Nah, jadi jangan mau dimobilisasi, dimanfaatkan gara-gara sembako, gara-gara uang, gara-gara ingin menolong orang, dirayu-rayu, ya enggak bisa. Nah, itu ya bagi yang mungkin kendala mau pulang kampung biayanya terlalu mahal dan sebagainya, ya saya mengerti. Ya. Tetapi jangan lalu memanfaatkan celah ketika dimanfaatkan. Ya. Milihnya hanya berapa menit, berapa detik, kalian akan justru kena apesnya, malah lalu ya berhenti jadi mahasiswa gara-gara mau dimobilisasi. Nah, itu harus paham tuh. Menolaknya juga secara halus ya. Oh tidak, ya kan? Bukan ingin mengatakan kita ingin menang itu, lalu karena kita punya pilihan, lalu kita ya menggunakan atau menghalalkan segala cara, ya itu tidak bisa. Ya. Itu namanya kejahatan pemilu. Walaupun kayaknya ya kita ingin merubah, tetapi sebenarnya itu bukan perubahan, itu kemunduran.